Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Safianada dari kelas MP4403 dengan NPM 14012041995. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andrieta selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan hari ini saya akan memaparkan tentang analisis rasio keuangan dari kedua perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman dan PT Kalbe Farma. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut nih, kita akan menampilkan company profile dari dua perusahaan. Pasar Klewer di Kota Solo adalah saksi sejarah keberhasilan Sritek meraih prestasi. Bermula dari berdagang tekstil yang dirintis oleh Bapak Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1966 dengan nama UD Sri Rejeki, menjadi awal perjalanan panjang untuk mewujudkan mimpi besar beliau. Berkat kegigihannya, tahun 1980 kemudian berkembang menjadi PT Sri Rejeki Isman yang berlokasi di Sukoharjo. Dengan ketekunan dan kerja keras, inovatif, menjaga kualitas dan tepat waktu, kini Sritek telah berhasil menjadi perusahaan tekstil terbaru, terbesar, dan terpercaya di Asia Tenggara. Perusahaan yang terintegrasi, mulai dari pemintalan benang hingga pakaian jadi ini, telah berhasil menguasai pasar domestik dan ekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Karya Indonesia untuk dunia. Kalbe was established in 1966 with the mission to improve health for a better life. After decades of dedication and commitment, Kalbe's business has grown and now includes pharmaceuticals, consumer health, nutritionals, distribution and logistics, biopharmaceuticals, and medical devices. Guided by our founders' aspirations to improve healthcare to millions, Kalbe succeeded with these 5 corporate values, Pancha Sarada. We will continue to give the best for a healthier life. Kalbe, innovation for a better life. Nah, sebelum kita menganalisis rasio keuangannya, apa sih rasio keuangan itu? Nah, rasio keuangan itu adalah metode analisa keuangan digunakan untuk indikator penilaian perkembangan perusahaan. Nah, jadi bagi para calon-calon investor nih, penting banget untuk tahu analisis rasio keuangan ini, supaya kita tahu performa perusahaan itu gimana sih, gitu. Nah, rasio keuangan itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih, sumber dari laporan keuangan yang kita ambil untuk dianalisis adalah laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk per 31 Desember tahun 2020. Nah, kita akan menganalisis rasio keuangannya mulai dari laporan keuangannya sampai laporan laba ruginya. Oke. Nah, seperti yang tadi dibilang ya, dibagi menjadi 4, yaitu liquidity ratio, capital structure ratio, profitability ratio, dan asset management efficiency ratio. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu liquidity ratio. Apa sih liquidity ratio itu? Nah, liquidity ratio itu adalah variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan gimana sih perusahaan mampu nggak sih membayar hutang jangka pendeknya. Nah, dari sini kita akan menganalisis satu rasio, yaitu current ratio. Apa sih current ratio itu? Nah, current ratio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, dari situ rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Untuk PT Sritek nih, current assetnya yaitu 1.151.000.000 sekian dibagi current liabilities-nya yaitu 398.345.886 dan didapatkan hasil 2,89. Untuk PT Kalbe Farma,
current asetnya yaitu 13 triliun 75 juta sekian, dibagi current liabilities-nya yaitu 3 triliun 176 miliar sekian, dan hasilnya yaitu 4,12. Nah, dari sini artinya apa? Nah, kedua perusahaan ini dinilai mampu nih melunasi kewajiban lancar dengan aset lancarnya, karena hasil current ratio-nya yaitu lebih dari 2. Jadi standar dari current ratio ini adalah minimal 2. Nah, yang kedua adalah capital structure ratio. Apa sih capital structure ratio itu? Capital structure ratio itu jumlah hutang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya dan pembelian aset perusahaan. Nah, dari sini kita akan menganalisis satu rasio, yaitu debt ratio. Apa sih debt ratio itu? Debt ratio itu adalah mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Jangan-jangan aset semuanya itu dibiayai oleh hutang ya, kan nggak baik ya. Nah, di sini makanya semakin kecil semakin baik. Rumusnya adalah total debt dibagi total assets. Nah, untuk PT Sritek sendiri, total debt-nya yaitu 1 miliar 179 juta sekian, dibagi total asetnya yaitu 1 miliar 851 juta sekian, dan didapat hasil 0,64. Nah, untuk PT Kalbe Farma, total debt-nya yaitu 4 triliun 288 miliar sekian, dibagi total asetnya yaitu 22 triliun 564 miliar sekian, dan hasilnya 0,19. Artinya apa nih? Berarti kedua perusahaan ini memiliki aset yang dibiayai oleh utang dalam batas wajar karena di bawah 1. Tapi di sini PT Kalbe Farma dinilai lebih baik nih karena debt ratio-nya lebih rendah. Oke, kita beranjak ke rasio yang ketiga, yaitu profitability ratio. Apa sih profitability ratio itu? Nah, profitability ratio itu adalah mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan. Nah, pendapatan ini bisa dari sales, aset, dan ekuitas. Nah, di sini kita akan menganalisis 4 rasio, yaitu net profit margin, return on equity, gross profit margin, dan return on asset. Oke, yang pertama nih, net profit margin atau NPM. Mengukur neto laba per penjualan, dan di sini semakin besar semakin baik. Rumusnya adalah net income dibagi sales. Nah, untuk PT Sritek nih, net income-nya yaitu 85.325.108, dibagi sales-nya yaitu 1 miliar 282 juta sekian, dan didapatkan hasil 0,07. Untuk PT Kalbe Farma, 2 triliun 799 miliar sekian, dibagi salesnya yaitu 23 triliun 112 miliar sekian, dan hasilnya yaitu 0,12. Nah, di sini berarti kedua perusahaan memiliki NPM yang baik karena standar NPM itu lebih dari 5% atau 0,05. Nah, perusahaan dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya. Namun lagi-lagi ya, di sini PT Kalbe memiliki poin yang lebih tinggi. Kita beranjak ke yang kedua, yaitu return on equity. Mengukur seberapa besar sih return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Semakin besar semakin baik. Nah, ini penting banget ya bagi para calon investor nih untuk membaca rasio keuangan. Nah, rumusnya yaitu net income dibagi total common equity. Untuk PT Sritek sendiri yaitu net income-nya 85 juta sekian, dan dibagi total common equity-nya yaitu 672 juta sekian, dan didapatkan hasil 0,13. Untuk PT Kalbe, 2 triliun 799 miliar sekian, dibagi total common equity-nya yaitu 18 triliun 276 miliar sekian, dan didapatkan hasil 0,15. Nah, di sini nilai kedua perusahaan itu masih di atas 8,32%, yang artinya ROE mereka dapat dikatakan bagus. Oke, beranjak ke yang ketiga, yaitu gross profit margin. GPM ini mengukur laba kotor per penjualan, semakin besar semakin baik. Nah, rumusnya adalah gross profit dibagi revenue. Untuk gross profit-nya Sritek yaitu 175 juta sekian, dibagi revenue-nya yaitu 1 miliar 282 juta sekian, dan didapatkan hasil 0,14. Untuk PT Kalbe Farma sendiri, gross profit-nya yaitu 3 triliun 543 miliar sekian, dibagi revenue-nya yaitu 23 triliun 112 miliar sekian, dan didapatkan hasil 0,15. Nah, di sini nilai tersebut ini sayangnya masih di bawah 75% nih. GPM itu standarnya 0,75, berarti nilai GPM di kedua perusahaan ini masih buruk. Artinya apa? Berarti mereka itu masih memiliki harga pokok penjualan yang tinggi sehingga operasionalnya belum dikatakan efisien.
Oke, kita beranjak ke return on asset. Mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar, semakin baik. Nah, cara menghitungnya yaitu net income dibagi total assets. Nah, untuk PT Sritek sendiri, net income-nya yaitu 85 juta sekian, dibagi 1.851 juta sekian, dan didapat hasil 0,05. Nah, untuk PT Kalbe Farma, net income-nya yaitu 2.799 miliar sekian, dibagi total asetnya yaitu 22.564 miliar sekian, dan didapatkan hasil 0,12. Artinya apa nih? ROI ini yang baik adalah di atas 5,98%. Berarti untuk PT Sritek sendiri, total aktiva yang dimilikinya itu masih belum dimanfaatkan secara baik untuk beroperasi karena masih di bawah 5,98%. Sedangkan untuk PT Kalbe Farma ini dinilai lebih baik nih dalam memanfaatkan total aktivanya untuk beroperasi. Nah, kita beralih ke rasio keuangan yang keempat, yaitu Asset Management Efficiency Ratio. Apa sih itu? Nah, Asset Management Efficiency Ratio ini juga disebut sebagai Asset Efficiency Ratio secara singkatnya ya. Nah, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang telah digunakan. Di sini kita akan menganalisis dua rasio, yaitu Total Asset Turnover atau TATO dan Fixed Asset Turnover. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu Total Asset Turnover. Di sini menggambarkan perputaran aktiva, diukur dari volume penjualan selama satu periode tertentu. Tentunya semakin besar semakin baik. Dan cara menghitungnya yaitu sales dibagi total aset. Nah, untuk PT Sritek, salesnya yaitu 1.282 juta sekian, dibagi total asetnya yaitu 1.851 juta sekian, dan hasilnya yaitu 0,69. Untuk PT Kalbe Farma, salesnya yaitu 23.112 miliar sekian, dibagi total asetnya yaitu 22.564 miliar sekian, dan didapatkan hasil 1,02. Nah, di sini artinya PT Kalbe Farma dinilai lebih efisien nih dan efektif dalam perputaran aset tetapnya dalam tahun 2020. Oke, kita yang terakhir ya, Fixed Asset Turnover. Di sini menggambarkan perputaran aktiva yang tetap, aktiva tetap. Kalau tadi aktiva, sekarang aktiva tetap diukur dari volume penjualan selama satu periode tertentu. Oke, semakin besar di sini semakin baik ya tentunya. Nah, cara menghitungnya mirip dengan tadi ya. Kalau tadi sales dibagi total aset, di sini sales dibagi net fixed asset. Nah, untuk PT Sritek sendiri, salesnya yaitu 1.282 juta sekian, dibagi 668 juta sekian, dan didapatkan hasil 1,92. Untuk PT Kalbe Farma, net salesnya yaitu 23.112 miliar sekian, dibagi net fixed assetnya yaitu 8.157 miliar sekian, dan didapatkan hasil 2,82, hampir mencapai 3 kali. Hampir mencapai angka 3 ya. Nah, di sini berarti apa artinya? PT Kalbe Farma dinilai itu lebih efektif nih dalam perputaran aset tetapnya. Oke, kita udah selesai nih dengan analisis rasio keuangannya. Nah, setelah tadi kita membandingkan nih dua perusahaan, jadi kalian mau investasi di mana nih? Silahkan menentukan ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.